Ceritakan dari kronologis pertama kejadian anaknya Pak Lukman terjadi begitu kecelakaan masuk ke rumah sakit. Pelayanan seperti apa yang diterima dari keluarga besar Pak Lukman terhadap anak Pak Lukman? Oke, setelah saya datang di rumah sakit, sekitar saya datang jam 12 ya, paling lebih 10 menit atau lebih 7 menit ya. Karena saya mendapatkan kabar di sini oleh dari penakan saya jam 12 azan kita break ya, ngobrol deh. Begitu beres azan datang ke belakang saya, katanya anak saya kecelakaan gitu. Langsung saya sama anak saya ke rumah sakit RSUD Cicalengka ya, untuk mengkonfirmasi dan melihat bahwa betul tidak bahwa yang korban itu anak saya. Ternyata benar di sana. Saya melihat anak saya tergeletak di ranjang pasien ya. Betul itu telah tergantung infusan, betul itu telah tergantung oksigen di hidungnya. Tetapi pada saat saya lihat anak saya hanya di diraba-raba kepalanya ya, hanya di raba-raba yang lainnya yang baret-baret ya. Itu pun kelihatan bukan oleh dokter ya, hanya pembantu-pembantu ya. Nah itu. Nah kalau saya lihat tidak usah lama-lama di sana. Karena apa? Saya aja orang umum nih. Background saya pendidikan tentu. Melihat kasat mata saja melihat bahwa tidak ada darah di kepala ya, tidak ada kelihatan luka yang menganga di badan ya. Tetapi kalau kita melihat hidung berdarah, telinga berdarah, itu tanda-tandanya sudah jelas gegar otak atau ada pendarahan di otak akibat benturan yang keras. Ini sebenarnya harus segera itu dokter itu, dan para medis di sana harus segera melaporkan kepada dokter. Bagaimana tindakan dokter? Jangan tunggu keluarga dalam hal ini. Jangan tunggu bapaknya siapa. Jangan takut tidak dibayar. Ini rumah sakit Cicalengka didirikan itu untuk pelayanan publik. Setelah saya datang, saya coba ke dokter, tolong tangani anak saya. Bagaimana anak saya ini? Ya dokter bilang, ya katanya ronsen. Oke, ronsen ya. Proses dari mendorong ranjang pasien ke ronsen itu saya yang mendorong itu dengan anak saya. Ingat tuh, saya dengan anak saya berdua mendorong anak saya jadi pasien ya ke ruang ronsen. Ingat itu tugas petugas rumah sakit sebetulnya, pelayanan publik itu. Sampai di ruang ronsen saya tunggu di luar, tok, artinya ada sedikit jeda ya. Pas ke ruang ronsen, saya lihat siapa petugas ronsen di sana. Petugas ronsen siapa? Seorang perempuan, bayangkan, seorang perempuan untuk mengoperatorkan alat ronsen, dan tentu dong pasien ini namanya pasien ya, bukan calon, ini pasien namanya yang harus memang dibantu. Artinya kita yang mengangkat, yang ini dia hanya begitu saja. Hemat saya, jangan satu orang perempuan dong yang dipasang di ronsen ini. Bayangkan kalau ada bapak-bapak yang memang badannya 1 kintal misalnya, beratnya bisa 3. Nah ini pelayanan publik yang benar. Anak saya di sana muntah-muntah, terus muntahnya darah. Nah, ada instruksi rujukan nggak dari pihak rumah sakit RSUD Cicalengka ke rumah sakit lain, Pak, dalam kondisi seperti itu? Ya, setelah di ronsen, kita ronsen dulu. Di ronsen itu agak lama juga. Saya menunggu kira-kira di ronsen itu ya, proses ronsen lah ya. Proses daripada saya ngangkat, saya balikan dengan anak saya berdua ya. Terus yang petugas memang megang alat ronsen, ya. Saya membolak-balikan itu juga proses lama nih. Lama, setelah beres lah ceritanya ya. Karena kondisi yang tadi bahwa anak saya selalu muntah, jadi agak lama. Terus setelah itu saya nunggu foto ya. Juga cukup agak lama saya pikir, karena kondisi anak saya belum mulai kejang-kejang. Jadi pelayanannya tidak sesuai dengan situasinya kan? Tidak, betul. Seharusnya kan kondisi darurat, namanya darurat harus cepat Pak ya? Betul sekali, karena kan gegar otak, kalau pendarahan otak ini kan bahaya kalau tidak ditangani segera, itu per detik hitungannya itu. Ya, nah setelah kurang lebih 1 jam lah di ronsen, 1 jam loh, kurang lebih 1 jam loh.
kita dorong lagi berdua dengan anak saya, tentu bukan oleh petugas, ingat, oleh anak saya dan saya. Bukan petugas rumah sakit ya? Bukan petugas rumah sakit yang mendorong, saya dengan anak saya, ingat tuh. Saya dengan anak saya, ingat, dengar nih, tolong Dinkes harus dengar ini. Bagaimana nih Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Bapak Bupati Bandung, Bapak Dadang Nasir yang terhormat, ini Lukmanul Hakim yang sangat setia terhadap dengan Bapak. Sejak awal Bapak akan mencalonkan bupati, sejak awal Bapak akan mencalonkan dewan, sejak awal pergerakan semua saya arahkan kepada Bapak. Tolong ini bereskan rumah sakit Canangka, pelayanan yang lebih baik, jangan sampai ada korban. Tolong sampaikan kepada semua petinggi-petinggi Kabupaten Bandung. Ini saya sebagai tentu bergerak di berbagai organisasi, saya berharap Cicalengka ini jangan sampai ada korban Cikopo lagi. Rumah sakit RSUD Cikopo ini memang luar biasa. Saya pikir ini biadab ya. Sudah masuk nih kita kembali ke UGD lagi. Dokter, ini saya bilang fotonya. Hati sambil panik saya. Panik melihat kondisi anak saya. Mulai kejang. Saya balik lagi ke dokter. Dokter, bagaimana kondisi anak saya ini? Bagaimana nih? Nah, ya sedikit jeda, agak jeda sedikit. Dokter baru memanggil saya. Pak, sini Pak, saya jelaskan, kata dokter. Dijelaskan oleh dokter bahwa ada benturan ya di kepalanya. Artinya terjadi di situ ya benar otak ya. Dokter memang menyarankan untuk segera harus dirujuk. Kata dokter yang di UGD segera harus dirujuk ya ke rumah sakit yang memang memadai. Saya pikir saya sampaikan kepada dokter, Pak Dokter, saya pilih Ali Islam aja deh, yang Karan Cabarak, yang Hasan Sadikin lah. Kalau Islam saja karena langganan saya ya. Nah, betul dokter juga ya. Nanti Pak, kita akan konfirmasi dulu. Saya telepon dulu di sana. Nah, dia telepon dulu. Saya tidak melihat bahwa dia telepon dan tidak. Karena saya konsentrasi dengan anak saya. Jadi saya tidak melihat apakah telepon atau tidak, saya tidak tahu. Hanya dia akan telepon. Saya konsentrasi ke anak saya karena melihat anak saya mulai kejang mulai ini. Waduh, hati panik sekali. Nah, jeda sedikit mungkin ya, dokter kembali ya. Saya tanyakan lagi dokter, dan dokter menjawab. Saya tanya apakah siap ambulan dan paramedis ya kirimkan. Dokter menjawab, Pak Hasan Sadikin penuh Pak, Hasan penuh Pak. Waduh, saya panik. Jadi bagaimana Pak? Saya bilang ini anak saya harus dirujuk nih. Tetapi ini penuh, bagaimana Pak? Ya katanya tunggu konfirmasi dari sana dulu, baru bisa dirujuk pakai ambulan. Ini anak saya bilang ini. Jadi tidak ada penanganan darurat dari pihak rumah sakit. Iya, betul. Nah, ada surat pengantar nggak waktu itu? Surat rujukannya sudah dimintakan atau belum, Pak? Mari kita sampaikan. Mari kita sampaikan cerita nih. Ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi ini benar adanya. Dokter yang tadi mengkonfirmasi bahwa di sana katanya penuh. Saya tidak melihat dokter siapa namanya, nggak tahu lah pokoknya. Saya panik ya. Mengkonfirmasi di sana bahwa rumah sakit yang saya sebutin tadi, yang di sana penuh. Nah, jadi bagaimana dokter? Saya bilang, itu anak saya tergeletak seperti itu. Ya, gimana ya kan ya? Dia kelihatan bingung. Loh, saya bilang, tolong siapkan ambulan, tolong siapkan rujukan. Kita berangkat ke sana. Dokter kelihatan bingung dan kikuk. Saya kenapa? Akhirnya bagaimana dokter? Gini aja lah. Tetapi sebelum saya sampaikan, dia berbicara bahwa Pak, ini pengalaman. Begitu ada dari Cicalengka ke sana, terus tanpa konfirmasi dulu ya, dia dikirim ke sana lah ya, tanpa konfirmasi dulu dengan pihak sana, katanya kasihan nanti tidak terima, ditolak itu sebagainya. Dokter, kalau begitu gini aja, bagaimana dengan mobil kalau pakai mobil pribadi? Ya biasanya kalau pakai mobil pribadi ditangani katanya langsung di UGD. Saya bilang kan bullshit, kalau pakai mobil pribadi bunuh diri saya. Anak saya perlu oksigen, anak saya perlu infus. Ini bunuh diri. Saya tadi berpikir seperti itu. Nah, pada akhirnya saya panik. Pak Gun nih saksinya. Pak Gun, tolong saya carikan ambulan siapapun yang ada. Ternyata dengan segera Pak Gun, ya walaupun ada proses pengambilan mobil ya, ada. Alhamdulillah Pak Gun ada satu mobil ambulan melalui Kang Dedi ya, Dedi Sandun, dan mobil ambulan itu adalah mobil KP ya.
Ya, Bukan. BUMN, pakai ya. Alhamdulillah, saya bangga sekali. Nah, dan panik itu saya lari ke mobil, saya tanya ke Dedi, gimana nih oksigennya ada? Oksigennya tidak ada. Saya panik kembali. Saya balik lagi ke rumah sakit ke dokter. Dokter, tolong ini oksigennya tidak ada. Tolong, saya minta deh, pokoknya tolong deh. Pinjam gitu. Pinjam. Mereka bingung, masih juga bingung. Kenapa harus bingung? Sebentar, ada pertanyaan sebentar Pak. Ketika masuk mobil ambulan itu oksigen tidak disiapkan, namun kan disiapkan. ambulannya dari pihak luar. Ambulannya mah habis. Ambulannya tidak ada, artinya kan dilakukan medisip ya, medisip itu mengambil ambulan di luar kan Ya. begitu kan. Ambulan Tetapi ketika itu Bapak selaku orang tua pasien minta oksigen itu dikasih atau tidak, itu aja. Tidak dikasih. Karena harus tahu kawan-kawan, saya minta oksigen ke rumah sakit tersebut tidak dikasih, tapi ada, ingat, ada satu katanya cadangan untuk rumah sakit itu sendiri. Saya bilang dokter, itu baru cadangan pasien yang akan datang tentu. Tetapi ini pasien yang tergeletak itu pasien dokter. Sudah sekat anak saya dokter. Jadi biadab sekali itu. Rumah sakit karena ini sampaikan ini kenyataan. Saya bapaknya melihat anak saya tergeletak sambil kejang-kejang gitu. Berapa jam anak Bapak dibiarkan begitu saja tanpa ada pelayanan apapun atau penanganan apapun, Pak? Saya pikir kalau berbicara tentang penanganan, saya hanya melihat di sana, melihat oksigen dan melihat infus ya. Setelah selesai di ronsen, itu penanganan untuk prosesi untuk berangkat dirujuk ke rumah sakit Al Islam berapa lama dibiarkan tanpa ada penanganan yang serius, Pak? Saya kira ada, karena bisa bolak-balik, karena kan berargumentasi dulu dengan dokter saya. Betul. Saya dogdaguna, artinya saya berargumentasi, menyampaikan logika pikir saya ke dokter. Betul. Kan kurang lebih 10 menit, 15 menit mungkin ada ya bagusnya. Lebih ya. Karena kan lama saya. Ya. Minta itu, minta ini, balik lagi. Itu. Sampai saya kan, bagaimana dokter ini? Pakai dong otak dong. Saya bilang seperti itu ke dokter. Pakai dong, ini adalah anak saya. Nah, kesimpulannya, biadab kan? Biadab. Manakala ada pasien yang sudah jelas ada di sana. Ya. Ini bukan calon pasien lagi, sudah jelas pasien yang harus dilayani, tetapi dibiarkan. Hayo, argumentasi, terus berargumentasi, itu nyawa yang harus diselamatkan. Ini loh. Gitu. Dalam jangka waktu berapa lama dalam kondisi koma anak Bapak selama ada di rumah sakit sampai akhirnya meninggal? Oke, di rumah sakit di Cicalengka, anak saya bisa sadar, masih sadar. Wait, ini bapak saya kuat ya, dia nanggung, masih. Nah, setelah ronsen, karena proses ronsen itu kan artinya di sana dia muntah. Nah di situ dia kelihatan nggak sadar. Muntah darah ya? Oh, iya dong, muntah darah. Balik lagi ke sana dalam proses yang tadi itu ya, proses argumentasi dengan juragan dokter di sana, argumentasi dengan yang lain di sana. Itu lama sekali. Jadi bukan ditangani malah berargumentasi dengan Bapak. Malah terus menangis-nangis apa yang saya sampaikan. Pak Gunarto juga melihat, semua kawan-kawan yang melihat bagaimana saya panik. Ada yang bingung, ada yang ya kikuk dan sebagainya. Nah itu kan Arya. Saya minta ini karena tidak mau bahwa masyarakat Cicalengka khususnya dan umumnya masyarakat sekitar Cicalengka, karena ini adalah rumah sakit RSUD ya, rumah sakit umum daerah namanya ya. Walaupun kelasnya mau kelas terbaik, ini kelas C loh, yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati Bandung. Tentunya ini harus benar pelayanan publiknya. Jadi kalau memang rumah sakit RSUD Cicalengka ini berada, ya tentu pelayanan harus baik. Nah kalau sekarang ini luar biasa. Kalau saya pikir sakit gigi nggak sesuai dengan kalinya, karena justru adanya RSUD itu untuk penanganan memang luar biasa seperti ini. Ya sama aja dengan tidak ada kalau begini. Bahkan orang-orang yang berharap di sini sembuh lebih dari puskesmas, ini malah lebih parah. Hanasma tidak dibawa ke Bandung, Hanasma tidak dibawa ke Al Islam, Hanasma tidak dibawa ke Rancabana, ke Ang Serikin, dibawa ke sini malah jadi hambatan. Nah itu sekali lagi ini saya sampaikan barangkali ini untuk pembelajaran untuk
semua ya, Iya. semua rumah sakit khususnya rumah sakit RSUD Cicalengka, gitu Kang Arya dan kawan-kawan. Ada ya? Iya. Yang lain? Ya, terima kasih. Pak. Oke. Jadi ketua